Bapak, Ibu, Saudara-saudari kelompok Duk in Altum yang Yesus kasihi. Saya ajak kita sekalian untuk boleh mengikuti renungan harian Katolik hari ini, Kamis 9 Maret 2023. Marilah kita mendengarkan sabda Allah yang diambil dari Injil Lukas bab 16 ayat 19 sampai dengan ayatnya yang ke-31. Terpujilah Kristus. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok. Ia berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang menjilati boroknya. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati, lalu dikubur. Sementara menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas dan dari jauh dilihatnya Abraham dengan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru, 'Bapa Abraham, kasihanilah aku. Suruhlah Lazarus mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini.' Tetapi Abraham berkata, 'Anakku, ingatlah, engkau telah menerima segala yang baik di masa hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Selain daripada itu, di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi, sehingga mereka yang mau pergi dari sini kepadamu ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami tidak dapat menyeberang.' Kata orang itu, 'Kalau demikian aku minta kepadamu Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku, sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingatkan mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka kelak jangan masuk ke dalam tempat penderitaan itu.' Tetapi kata Abraham, 'Ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi. Baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu.' Jawab orang itu, 'Tidak, Bapa Abraham. Tetapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat.' Kata Abraham kepadanya, 'Jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan, sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati.' Sampai sejauh ini kabar gembira dari dalam kitab suci pada kesempatan ini. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, Saudara-saudari kelompok Duk in Altum yang Yesus kasihi. Adapun judul renungan harian kita kali ini, Allah adalah andalan hidupku.
Saudara-saudari, dewasa ini setiap orang sangat merindukan rasa damai dan tentram dalam mengarungi kehidupan ini. Ada orang menjadikan TV, komputer, handphone, atau gaya hidup, model pakaian, fashion sebagai pemuas dan jawaban atas kerinduan mereka. Kebahagiaan, keselamatan disamakan dengan punya uang dan punya harta, punya relasi, punya prestasi, punya popularitas, dan punya kekuasaan. Bacaan-bacaan hari ini mengingatkan kita bahwa semuanya itu bukan jawaban kerinduan hati manusia dan jaminan keselamatan dan kebahagiaan, tetapi hanya Allah sendirilah jawaban dan jaminan hidup kita. Saudara yang Yesus kasihi, Lukas dengan jelas menerangkan nasib orang yang mengandalkan kekayaan dan Lazarus yang sangat miskin. Orang kaya masuk neraka, sedangkan Lazarus dibawa oleh malaikat ke pangkuan Bapa Abraham, Bapa bangsa Israel, Bapa umat beriman. Dengan Lazarus di pangkuannya, Abraham mau menunjukkan bahwa Lazarus adalah orang benar, orang yang mengandalkan Allah dalam hidupnya, sebab Allah mengenal jalan orang benar. Dalam Mazmur 1 ayat 6. Dan menyelidiki hati dan menguji batin setiap orang, serta memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan hasil perbuatannya, dan diberkatilah mereka yang mengandalkan Tuhan dan menaruh harapan pada Tuhan. Saudara-saudari yang Yesus kasihi, jika demikian kesudahan hidup manusia, maka apa yang mesti kita lakukan? Ada dua hal yang bisa kita lakukan, yakni pertama, percaya pada penyelenggaraan kasih Allah seperti Lazarus. Artinya adalah menjadikan Allah sebagai satu-satunya kekuatan dan andalan seluruh hidup kita. Kedua, mengasihi sesama kita. Mengasihi sesama mulai dengan orang yang terdekat dengan kita, dan sekaligus merupakan ungkapan dari mengasihi Allah. Sesama adalah wajah Allah yang tampak. Kita diajak untuk mengasihi sesama menurut kekuatan dan kemampuan kita. Marilah kita belajar dari pengalaman orang kaya. Kekayaan tidak jahat, tetapi menyalahgunakan kekayaan hanya untuk kenikmatan pribadi
kenikmatan pribadi yang meningkatkan gengsi dan popularitas, bahkan untuk hal-hal yang tak berkenan di mata Allah dan manusia, merupakan awal dari penderitaan dan kesengsaraan. Semoga terjadi demikian dalam hidup ini. Amin.